Halo Sobat Refman, apa kabar? Saya Tantri Murdoko. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar Gerakan Nasional Revolusi Mental. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Paulus Wirutomo. Hai Prof. Hai. Apa kabar? Baik. Prof, ngomongin soal revolusi mental. Ya. Ini kan sebuah gerakan nasional. Berarti kan harapannya dari sebuah gerakan itu bisa membuat perilaku masyarakat juga berubah jadi lebih baik. Ya. Kalau masyarakatnya sudah baik, bangsanya juga pasti jauh lebih baik. Ya. Tapi yang mulai siapa dulu ya Prof? Ya, tadi kan rumusannya begini, revolusi mental itu adalah suatu gerakan yang didorong oleh pemerintah. Ya, jadi pemerintahnya harus mendorong dulu, harus memulai memberikan fasilitas, memberikan kemudahan, memberikan tata tertib yang baik. Nah, nanti masyarakatnya itu diharapkan bisa mengembangkan pola-pola tindakan yang baru. Nah, ngomongin soal lebih baik dan juga bagaimana pemerintah mendorong. Kita ada videonya nih Prof. Semangatnya adalah semangat Gerakan Nasional Revolusi Mental. Kita lihat sama-sama ya. Mall ini satu pintu semuanya, pelayanannya ada Prof. Ya, coba kita perhatikan. Jadi pemerintah sekarang sudah tidak kalah bagaimana dia melayani dan menarik perhatian dari rakyat. Jadi sekarang itu rakyat bisa mulai juga memperbaiki perilakunya. Nah ini yang saya suka juga nih Prof. SIM keliling, sekarang 15 menit jadi Prof. Kalau Nah, dulu udah bayarnya nggak jelas, luar biasa. calonnya banyak, Iya. lama lagi Prof. Iya, luar biasa. Itu yang berarti pemerintah hadir. Nah inilah bentuknya. Jadi daripada rakyat yang memang harus pergi-pergi ke suatu tempat, dulu sana antri dan segala macam, sekarang pemerintah hadir. Nah ini betul-betul konkret dan rakyat akan merasakan bahwa mereka pun sekarang harus berubah. Ya, oke, termasuk juga ini nih Prof. Stop pungli. Ya. Udah banyak yang sadar, bahkan sekarang ada satgasnya Prof. Ya, memang ya masalah stop pungli ini hebat sekali ya. Menurut saya ini sangat menohok ya. Menohok inti persoalan mentalitas bangsa kita. Ya. Bangsa kita itu dipenuhi dulu ya dengan macam-macam orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur. Ya. Penipuan-penipuan, kebohongan-kebohongan. Nah dengan adanya cyber ini kalau berhasil maka rakyat akan menjadi semakin mudah hidupnya. Karena dia tidak lagi ditipu oleh para pelayan mereka sendiri yaitu pemerintah. Prof, menarik ketika Prof mengatakan lebih mudah hidupnya. Soalnya sekarang masyarakat itu banyak membicarakan soal transportasi publik atau transportasi umum. Saya juga ada videonya, kita lihat sama-sama nih Sobat Refman. Waduh. Ini dia, bagaimana masyarakat jadi Spider-Man, jadi superhero, nyawanya ada 90 kayak ini Prof. Nggak takut sama sekali. Jadi ini negara-negara lain kagum ya? Ya tidak ya pastinya. Memang sebetulnya ya, perubahan kita di bidang perkereta apian itu suatu revolusi yang sangat... Satu band Prof, satu band coba. Iya, kita sangat bangga ya dengan hasil itu. Coba lihat ya, nah ini kereta yang semacam ini nih yang normal. Di mana-mana kereta ya seperti ini. Lihat fasilitas di dalamnya sekarang, kebersihan ya. Ketika banyak orang pun situasi begitu tertib. Jadi menurut saya ini adalah suatu kemajuan yang besar pada bangsa kita gitu ya. Nah, jadi revolusi mental mulai terasa. Oke, termasuk yang ini nih Prof, yang paling dibanggakan saat ini, nah, MRT. Betul Kita ya, sekarang ini punya MRT itu luar biasa. Jadi MRT itu kan pembangunan infrastruktur ya, pembangunan fisik. Tapi dampaknya adalah membangun budaya kota Jakarta. Betul. Jadi orang salah kalau mengatakan, nah itu kan cuma bangunan fisik. Mana budayanya? Nah, bangunan fisik itu merubah budaya kota. Orang yang dulu tidak tertib diajari tertib. Ini loh tata caranya seperti ini. Orang mau naik harus begini, menjaga kebersihan dan segala macam. Kadang-kadang mikir juga ya Prof ya, kok kalau masyarakat Indonesia tuh di negara orang atau di luar negeri bisa tertib. Di negara kita kok susah banget gitu ya? Karena negara-negara lain memfasilitasinya dengan baik ya. Jadi kita sekarang karena pemerintah sudah mulai memperbaiki fasilitas, sama prosesnya terjadi ketika kita juga ada di Singapura. Dan begitulah revolusi mental bisa terjadi di Indonesia. Oke, nah Prof kalau berbicara mengenai perbaikan fasilitas dan lain sebagainya, ini kan masalahnya harus merata juga kan Prof? Masa cuma di kota-kota besar aja Prof? Di Jakarta aja misalnya yang punya MRT, ini kan harus dari ujung timur sampai ujung barat. Betul. Itu ibu kota tadi yang kita bicara. Kalau pelosok-pelosok Prof? Iya, sekarang pemerintah itu juga secara serentak ya melakukan pembangunan
yang menurut saya ya sangat mendasar dan luar biasa sampai ke seluruh pelosok tanah air loh. Ingat ya, pelosok Nusantara. Nah, sekarang pemerintah juga mempunyai itu adalah membangun dari pinggiran. Dan itu intinya karena dari dulu di zaman selalu pembangunan di pusat, di kota, Jakarta, di Jawa, terus sekarang sampai ke daerah-daerah. Prof, tapi dengan semua perubahan yang sudah ada sekarang ini, masyarakat tuh terpacu nggak ya untuk ikut berubah juga? Berdampak positif nggak untuk masyarakat? Jadi memang kita mengharapkan terjadilah suatu penularan ya dari satu yang sudah lebih sadar kepada yang lainnya ya. Nah itu atau mengontrol kalau yang lainnya melakukan sesuatu yang salah, yang temannya memberikan kontrol. Itu diharapkan terjadi seperti itu. Contoh saja, misalnya begini, kalau kita mau naik MRT ya, nah itu kan kita harus menunggu di tempat yang agak di pinggir begini ya, memberi kesempatan yang di tengah. Dan ini kalau ada orang yang tiba-tiba dia nyelonong di tengah, teman-temannya akan bisa memberikan kontrol kepada dia. Nah itu pembelajaran namanya. Nah itu bisa terjadi. Contoh lagi, misalnya di Car Free Day ya, Car Free Day itu kan ramai orang di jalan raya. Tapi sampahnya luar biasa. Nah sekarang kalau ada aja remaja yang membawa kantong plastik besar, lalu dengan kantong plastiknya dia menampung sampah-sampah dari teman-temannya atau orang-orang lain, itu pun orang akan belajar dari situ. Jadi sebetulnya tidak susah ya melakukan itu, asal ada yang mau melakukan kepeloporan. Jadi tadi dampak kepada yang lain-lain itu bisa terjadi melalui revolusi mental ini. Ini menarik. Jadi berarti sebuah perubahan itu nggak harus dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga bisa terjadi. Betul. Jadi di antara yang di bawah pun bisa saling mempengaruhi, saling belajar bersama. Makanya kalau pemerintah tadi mendorong dari atas itu bagus sekali, sehingga menyebabkan dinamika di bawah. Tapi pertanyaannya tidak usah bertanya siapa yang harus mulai duluan. Ya akhirnya just do it, lakukan aja gitu ya, Prof. Mulai dari diri sendiri. Itu di catatan pentingnya. Jadi tidak usah kemudian bertanya Sobat Reverend, ini pemerintah dulu deh, aparat dulu deh, kita aja yang mulai duluan. Bagaimana kita bisa membuat perubahan yang berarti untuk diri kita sendiri, kemudian ke masyarakat, sehingga bangsa juga bisa menjadi lebih baik. Makasih ya Prof. Baik, sudah berbagi bersama dengan kita. Yang pasti sama-sama kita berkolaborasi, sama-sama kita bersemangat untuk Gerakan Nasional Revolusi Mental. Kalau ingin tahu lebih lanjut, makanya like dan subscribe video ini. Termasuk juga silahkan follow semua akun media sosialnya Gerakan Nasional Revolusi Mental. Termasuk juga kalau ada pertanyaan lebih lanjut daripada pusing, mending tulis aja di kolom komentar. Nanti akan dijawab pertanyaannya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.